Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar secara online ya untuk santri baru pesantren IBS Riau tahun ajaran 2023-2024 ataupun yang inden untuk tahun ajaran 2024-2025. Pertama yang perlu diperhatikan adalah kestabilan sinyal internet. Itu penting karena itu berpengaruh dalam proses nantinya ketika menginput data lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu harus ada browser, baik itu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini dan lain sebagainya. Oke, pada kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Oke, setelah terbuka langsung saja ya kita masuk ke Google terlebih dahulu. Setelah itu ketikkan IBS Riau ya. Langsung keluar paling atas website resmi daripada pesantren IBS Riau. Langsung saja pilih ya, klik, tunggu loading. Ya, lumayan agak lama. Mungkin karena banyak yang mengakses, banyak yang membuka ya. Itu berpengaruh juga terhadap kondisi website. Oke, kita biarkan saja tunggu loadingnya. Oke. Kita sudah masuk di halaman utama website IBS. Nanti di situ ada banyak pilihan ya, ada home, ada profile, ada pengumuman, ada berita, lalu ada kontak. Lalu sampingnya ada info PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Atau kalau di istilah IBS itu PSB, penerimaan santri baru. Langsung saja klik. Maka kita akan langsung diarahkan ke halaman seperti ini. Yang pertama ada MKRes, yaitu untuk pendaftaran SD ya. Lalu ada SMPIT. Itu ada yang reguler dan juga ada yang program khusus tahfiz ya, atau khusus untuk santri putra. Lalu ada MAIBS ya, untuk yang jenjang madrasah aliyah atau SMA sederajat. Lalu ada program inden juga ya, atau istilah kitanya memboking untuk tahun ajaran selanjutnya ya. Jadi untuk menghindari kuota terpenuhi, maka bisa mendaftar dari sekarang walaupun masih kelas 5. Oke. Langsung saja saya contohkan. Kita mendaftar yang SMP contohnya, langsung klik tulisan daftar ya. Oke, setelah itu kita akan langsung diarahkan menuju halaman form ya, seperti ini. Yang pertama ada tingkat kelas, ada email, ada password ya, NISN dan lain sebagainya. Oke, saya contohkan tingkat kelas. Kita bisa memilih mau masuk ke kelas berapa anak kita nantinya. Contoh kalau dia baru lulus SD berarti dia milih kelas 7. Atau kita pindahan sekarang kelas 2 berarti pilih kelas 8. Oke, seperti itu. Kita contohkan yang contoh ini yang baru masuk ya, baru lulus SD, kita pilih kelas 7. Lalu setelah itu pilih email ya. Lalu masukkan password. Usahakan passwordnya itu yang mudah diingat ya. Karena kasus kebanyakan adalah passwordnya ribet ya, jelimet, itu yang membuat rawan untuk lupa. Ya, gunakan saja yang mudah dihafal, mulai tanggal lahir ya dan lain sebagainya. Oke, setelah itu NISN ya, nomor induk siswa nasional. Ini biasanya bisa kita dapatkan di website resmi Kemendikbud kalau tak salah. Silakan untuk dicari saja. Saya contohkan saja, ini hanya contoh. Oke. Lalu input peserta didik, nama peserta didik, tempat lahir ya, lalu tanggal lahir ya, lalu jenis kelaminnya, lalu alamat ya, lalu provinsi. Yang dari Riau pilih Riau, yang dari Sumbar mungkin pilih Sumatera Barat dan lain sebagainya. Lalu kabupatennya di mana, lalu nomor handphone ya. Nomor handphone ini gunanya nanti akan menerima pesan nomor virtual account
yang digunakan untuk pembayaran uang pendaftaran. Ya, usahakan yang ada WA-nya karena nomor virtual account tersebut akan dikirim melalui WA. Oke. Setelah itu masukkan asal sekolah ya. SD Negeri 01 Banyumas ya. Contoh. Lalu nama ibu kandung Siti ya. Ini contoh saja. Lalu pilih jalur. Jalur yang dipilih ada reguler, ada prestasi akademik dan prestasi non akademik. Prestasi akademik adalah contohnya mungkin waktu SD dulu sering ranking 1 ya dan lain sebagainya. Lalu yang prestasi non akademik ini mungkin ikuti lomba-lomba apa, itu nanti disertakan sertifikat dan bukti daripada prestasi tersebut. Dan yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik itu mendapatkan diskon 50% uang pendaftaran ya. Yang tadi 400.000 menjadi 200.000. Oke, saya contohkan pilih reguler. Lalu pilih program kelasnya yang reguler atau SMP yang tahfiz ya. Ini tahfiz untuk khusus putra saja ya. Oke, saya contoh pilih yang reguler. Lalu referensi info tentang IBS itu dari siapa? Dari website kah? Dari media sosial atau dari guru atau dari mulut ke mulut ya, contoh dari guru. Oke, setelah itu silakan checklist. Lalu setelah itu klik ya, saya mendaftar. Setelah diklik ya, akan keluar nomor virtual account ya, yang ini. Ya, silakan ditulis, dicatat, dan juga nanti ini biasanya di SMS atau dikirim pesan melalui WA yang nomor sudah kita daftarkan tadi. Oke, setelah itu silakan lakukan pembayaran ya. Bisa di-print juga form ini ya untuk bukti pendaftarannya. Oke. Selanjutnya kita harus melakukan pembayaran untuk bisa login untuk melengkapi data-data yang diminta oleh panitia. Dan ini menggunakan bank muamalat ya. Silakan nanti disesuaikan saja dengan bank masing-masing, apakah melalui BSI, Bank Mandiri, itu biasanya di aplikasi mobile banking itu sudah ada step-stepnya, cara-caranya seperti itu. Oke, nanti kita lanjut ketika sudah membayar. Oke, setelah melakukan pendaftaran, tadi sudah membayar dengan nomor virtual account yang sudah didapat, maka silakan masuk lagi ke website resmi IBS ya untuk melakukan pengisian biodata dan berkas-berkas yang diminta oleh panitia. Oke, setelah kita masuk ke website IBS, maka pilih login ya. Klik login, lalu masukkan email atau ID yang diberikan oleh panitia yang dikirim melalui nomor WA tadi ya. Jangan sampai kita lupa password yang kita daftarkan tadi. Oke, setelah berhasil login, maka seperti ini tampilannya. Assalamualaikum, selamat sore, lalu ada nama kita. Lalu hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melengkapi biodata, yaitu di bagian sebelah sini ya, ada garis strip 3, kita klik, lalu pilih yang biodata. Yang pertama adalah foto ya, foto 3x4. Kita masukkan foto anak yang akan mendaftar. Oke, ini contoh saja. Lalu NIK, nomor induk keluarga, acak saja. Ini hanya contoh. Lalu ada nomor kartu keluarga, lalu ada nomor akte kelahiran, nama panggilan ya. Oke, lalu ada agama, situ pilih Islam tentunya. Lalu website kalau ada, kewarganegaraan Indonesia. Anak keberapa? Contoh anak pertama, jumlah saudara 2.
Sudah tadi ada atau tidak? Kalau tidak ada kosong, jumlah saudara angkat. Kalau tidak ada kosong. Lalu bahasa sehari-hari ya. Bahasa apa di rumah. Lalu status keluarga ya, apakah dia masih lengkap kedua orang tuanya atau sebagai yatim piatu atau yatim ya, dan lain sebagainya. Oke, setelah itu lalu update my profile ya. Maka secara otomatis data yang tadi sudah tersimpan. Oke, selanjutnya yaitu melengkapi dokumen. Ya, ada KTP ayah, ada foto 3x4, lalu kartu keluarga, ada akte kelahiran, lalu cover halaman data sekolah. Mungkin ini cover rapor ya. Lalu ada KTP ibu. Oke, pertama KTP ayah, maksimal ukuran file itu 1 MB. Kalau lebih dia tidak akan menerima sistem ini ya. Lalu sesuaikan nama file dengan kategori plus nama ya. Misal KTP plus Budi seperti itu. Oke ya. Lalu format filenya itu berformat JPEG ya, bisa PDF ya. Contoh kita KTP ayah ya. KTP ayah, telusuri ya. Lalu pilih upload. Oke, KTP ayah. Selanjutnya foto 3x4. Lalu upload. Oke, selanjutnya kartu keluarga ya. Telusuri file. Lalu upload. Oke, setelah terupload, selanjutnya akta kelahiran. Lalu upload. Tunggu, masih loading. Ya. Ukuran file maksimal itu 1 MB, itu 1 MB. Jika kurang dari itu lebih baik, tapi yang tidak boleh melebihi daripada itu. Oke, setelah terupload, selanjutnya yaitu cover halaman data sekolah atau cover raport mungkin ya. Oke, lalu upload lagi. Setelah terupload, yang terakhir adalah KTP ibu ya. Lalu upload kembali. Oke, setelah semuanya sudah terupload ya, maka kita cek ke menu-menu yang lain, kita pastikan semuanya sudah lengkap. Oke, kita kembali ke biodata ya. Untuk info ya, lalu tempat tinggal. Ini tempat tinggal tadi lupa, kita terlewat. Ya, alamat rumah di mana, RT RW-nya ya. Ini contoh ya. Lalu kode posnya berapa? Kecamatan. Lalu kelurahannya. Lalu nomor telepon rumah kalau ada silakan diisi. Ya. Lalu tinggal dengan siapa? Anak ini dengan orang tua. Lalu jarak dari rumah ke pondok itu berapa? Ya, mungkin 10 km atau berapa. Lalu mode transportasi ketika diantar ke pondok itu menggunakan apa ya. Mungkin kalau seperti ini tidak wajib diisi sebenarnya, tapi kalau bisa diisi untuk melengkapi data. Lalu riwayat kesehatan, golongan darahnya apa ya. Misal A, berat badannya berapa, kita buat 55, tinggi badan 150. Alergi makanan dan obat kalau ada silakan diisi. Mungkin alergi dengan telur. Lalu penglihatannya apakah normal atau minus? Kalau minus silakan ditulis minus. Pendengarannya normal mungkin ya.
Lalu penyakit kronis yang pernah diterita, contoh mag, ya. Lalu apakah memiliki kelainan fisik? Jika tidak ada, tidak usah diisi. Lalu memiliki penyakit yang sering kambuh, ya. Seperti tadi contohnya mungkin mag, ya. Setelah itu riwayat pendidikan, ya. Tanggal SKHU-nya yang ada di ijazah tanggal berapa? Saya buat asal aja ya. Ini sebagai contoh. Lalu rata-rata nilai SKHU-nya berapa? Lalu tanggal ijazah. Lalu nomor ijazahnya berapa? Lalu lama belajar itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, ya. Ini hanya contoh. Pernah tinggal kelas? Jika tidak, pilih tidak, ya. Seperti itu. Setelah semua ini merasa sudah terisi, update my profile, ya. Oke. Setelah semua data terpenuhi, ya, maka tinggal menunggu waktu ujian, ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia, akan dimasukkan ke dalam grup WA kapan waktu ujian, lalu seperti apa mekanisme ujiannya. Oke, jadi seperti itu kurang lebih cara mendaftar melalui online, ya, melalui website resmi IBS, ya. Semoga bisa membantu para orang tua, ayah ibu sekalian dalam mendaftarkan anaknya ke pesantren IBS, ya. Jika ingin mendaftar offline bisa langsung datang ke pesantren IBS, ya, di Kubang, di Kecamatan Siak Hulu tentunya. Bisa dicari di Google Map, kalau tidak tahu insya Allah Google Map akan mengarahkan ke tempat yang tepat. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.